Oke, terima kasih Bu Maria. Mari saudara-saudari yang dikasih Tuhan, jemaat Rehoboth yang Tuhan sangat cintai, kita akan berdoa lebih dulu. Bapak bersyukur buat malam ini, terima kasih. Kami percaya Tuhan kasih-Mu itu sempurna. Amin Tuhan. Kami percaya kasih-Mu itu kekal dan kasih-Mu itu selalu baru Tuhan. Amin. Biar malam ini roh hikmat dan wahyu penuh atas setiap kami Tuhan. Supaya kami boleh mengerti semua yang sedang Kau lakukan bagi setiap kami. Kau berkati Tuhan, semua yang hadir dimanapun mereka berada. Kau berkati Bu Maria dan seluruh keluarga besarnya. Kau berkati tim gereja semuanya. Kami percaya Tuhan, bersama-sama Tuhan, kita akan segera melihat bahwa Indonesia akan penuh kemuliaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu Tuhan atas kami, keluarga kami Tuhan. Atas Indonesia Tuhan, atas seluruh bumi akan seperti di surga. Haleluya. Amin. Dan amin. Sekali lagi shalom. Terima kasih buat Bu Maria dan tim atas kesempatan saya boleh berbagi di sini kembali. Sama-sama. Ya, gereja yang benar-benar Tuhan kasihi. Ya, dengan segala perjalanannya saya ingat pertama kali ketemu Ibu Maria dulu di Jakarta, Bu ya. Tepatnya di puncak sebenarnya, ya sebenarnya agak naik. Ya, oke, Tuhan itu baik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, malam ini sebelum saya berbagi, tadi begitu kita lihat layarnya ini, saudara, saya diingatkan tentang seseorang ini yang nama di Zoom-nya ada Linda Estevin. Ya, dibuat di depan Anda saya lihat ada pintu yang Tuhan bukakan, dan pintu itu adalah Tuhan sendiri. Ya, dan Tuhan bilang jangan takut, karena apapun yang sedang kau alami, itu Tuhan beserta, bahkan Tuhan udah jadi pintu dan Tuhan udah ada di depannya. Jadi Tuhan bilang pada Anda, Linda, jangan oleh ke belakang terus, karena belakang udah lewat. Yang ada adalah ke depan terus. Walaupun kau lihat sepertinya buntu, tapi Tuhan sudah menjadi pintunya. We release blessing, Lord. We release peace for Linda. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Oke, saudara yang saya kasihi, baiklah. Saya akan kembali ke acara utama, jadi saya diminta berbagi dan setelah saya doa, Tuhan ingatkan satu topik, saudara, dan terima kasih buat tim musik yang tadi menyembah. Jadi saya mau berbagi tentang satu judul, yaitu fondasi yang tidak tergoncangkan. Kenapa saya berbagi ini, saudara? Karena saya lihat begitu banyak orang yang tergoncang, saudara. Yang ngelewatin pandemi yang udah 2 tahun lewat, ya, bahkan sekarang sudah menurun sih, tapi masih kadang-kadang ada yang terkena lagi dan terkena lagi. Tapi saya mau ajak saudara untuk merenungkan pada malam ini fondasi yang benar-benar tidak akan tergoncangkan. Amin. Karena saudara yang saya kasihi, Anda perlu lihat baik-baik. Ya, karena ke depan ini kita nggak tahu, saudara, akan ada apa lagi. Tapi tadi pemimpin pujian, tim musik menyanyikan bahwa kita punya Allah yang tidak akan berubah dan tidak akan tergoncang. Dan kita bersyukur, saudara. Tuhan yang model demikian ini, yang memilih Anda, Tuhan yang model demikian ini yang juga menyertai Anda, menyertai kita semua, dan kita semua akan mengalami yang namanya dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ada amin, saudara? Ya. Nah, ayatnya pertama saya akan ajak Anda lihat dari Matius 7 ayat 24 sampai 25. Ya. Ini sering kita dengar firman ini, saudara. Jadi fondasi yang tidak tergoncangkan. Jadi benar-benar apapun yang terjadi ke depan, saudara nggak usah mikirin. Jangan
teralihkan, jangan terdistract, jangan sampai Anda geser fokus, saudara. Ya, geser fokus kepada ya beberapa bahasan tentang nanti akan terjadi ini, nanti akan terjadi itu, nanti akan terjadi ini. Ya kan, saudara, semuanya bisa terjadi. Tapi yang saya pastikan Anda ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Ya. Nah, setiap orang, ayat 24, Yesus berkata, ini Yesus sendiri yang berkata, saudara. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Lihat, saudara, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi, saudara, orang-orang yang mendengar firman-Nya, mendengar pengajarannya, ya, dan melakukannya, artinya percaya dan melakukannya persis seperti yang difirmankan, yaitu sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan kemudian ketika turun hujan dan banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Amin. Saudara, perhatiin. Setiap orang yang mendengar firman dan melakukannya. Perbandingannya adalah ayat 26 dan 27 berkata apa? Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya. Jadi saudara yang saya kasih, ingat ya, dua-duanya ini kelompok orang, dua-duanya ini gerombolan orang atau rombongan orang-orang ya, yang semuanya mendengar perkataan Tuhan, mendengar firman-Nya, tapi yang satu kelompok adalah melakukannya, ya, yang satu tidak melakukannya. Dan bagi yang tidak melakukannya, ya sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu, ya, dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang saya kasihi, hari-hari ini saudara terus terang begitu banyak orang mengalami segala macam gara-gara pandemi. Pandemi di dunia belum selesai, saudara, terjadi perang. Dan Anda mulai lihat kan, peperangan terjadi di satu tempat sono, saudara, di Rusia, maksudnya tepatnya di Ukraina, saudara. Nah, dampaknya, saudara, Anda tahu kemana-mana, saudara. Ya, terjadi kesulitan atau kemandekan dalam suplai makanan, rantai pasokan makanan mulai berkurang, dan sebagainya, dan sebagainya. Termasuk rantai pasokan energi juga mulai terganggu, saudara, di Eropa sana. Ya. Dan sementara kita juga mulai mendengar berita-berita ada kejahatan penembakan di sana, di sini, di sana, di sini. Saudara, saya mau bilang, saudara, hanya berada di dalam Yesus Anda akan aman dan tenang. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara. Jadi saya mau bilang, saudara, pilihannya ada di kita semua. Jangan sampai bilang bahwa, aduh Tuhan, kenapa Engkau melakukan ini? Saudara, pilihannya bukan ada di Tuhan, tapi pilihannya ada di kita semua. Karena segala sesuatu akan terguncangkan, akan diguncang sampai tinggal satu nanti yang tidak tergoncangkan. Apa itu? Kerajaannya sendiri. Amin. Dan bersyukur, Anda dan saya dipanggil dalam kerajaan itu. Amin. Saudara. Jadi, sekali lagi saya mau bilang, saudara, ya. Dua kelompok ini. Pertama saya perbesar dulu. Kelompok ini adalah kelompok yang mendengar firman. Tapi ini terbagi dua. Yang satu melakukannya, yang satu tidak melakukannya. Yang satu beriman, yang satu tidak beriman. Awalnya mereka percaya, makanya mereka mendengar firman. Tapi di tengah jalan, yang satu mulai nggak percaya, yang satu tetap teguh. Nah, pilihannya di tangan Anda, saudara. Ya, bagaimana Anda dan kita semua membangun hidup kita, membangun hidup keluarga kita. Kita semua sering mendengar ini hari-hari terakhir. Iya, ya, menujunya ke sana. Tapi saudara, saya mau bilang, saudara, ya sebelum waktunya itu berakhir, tugas kita masih jelas, saudara. Ya, apa? Datangkan kerajaannya. Ya.
Biar kehendaknya di bumi terjadi seperti di surga. Yang setuju katakan amin. Saudara yang saya kasihi, ya, untuk kita mengerti, ya, apa sih yang dimaksud mendengar dan melakukan? Esensi apa yang ada di dalamnya ayat-ayat ini? Saudara, kita harus tahu Yesus itu kalau ngajar, ya, dia sering melakukan pengajaran dengan perumpamaan, dengan alegori, dengan penggambaran-penggambaran, saudara. Ya, tapi itu semua sebenarnya kalau Anda pelajari, Anda connect, Anda hubungkan satu dengan yang lain, Anda akan mendapatkan satu kisah, satu gambaran, satu lukisan yang luar biasa. Amin. Saudara, ya. Nah, saya akan ajak Anda lihat satu perikop, yaitu doanya Paulus, ya, dari Efesus 3. Ya, kita akan pelajari pelan-pelan. Ya, ayat 14 dan 15 berkata demikian, dari versinya, masih dari versinya TB, saudara. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Saudara, Paulus menyatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Saudara, orang-orang Yahudi punya kebiasaan, punya adat untuk berdoa bukan dengan sujud, tapi di sini Paulus mengambil posisi sujud karena dia tahu ini sangat urgent, ini sangat penting, ini sangat krusial. Aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga di atas bumi menerima namanya. Maksudnya apa? Yang daripada Tuhan, daripada Bapa itu semua manusia lahir itu karena Bapa setuju. Surga setuju mereka lahir. Amin. Aku sujud kepada Bapa, ya kan? Ngapain? Karena dia mau berdoa. Kayak apa doanya? Nah, sekarang lihat ayat 16 dan 17. Ya. Aku berdoa, ya, supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya, supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya yang sangat tidak terbatas itu, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara perhatiin baik-baik ya. Ya. Sehingga oleh kekayaan kemuliaannya bisa menguatkan dan meneguhkan kami, kita semua ini loh. Meneguhkan kami semua ini oleh rohnya di dalam batin Anda dan saya. Amin. Ya, rohnya yang ada di dalam batin Anda dan saya. Ya, sehingga oleh iman kita, ya, Kristus diam di dalam hati kita dan kita berakar serta berdasar di dalam kasih. Halo, saudara, perhatiin. Ya, saya akan ajak Anda lihat perbandingannya dari The Passion Translation berkata, dan aku berdoa agar dia mencurahkan ke atasmu kekayaan yang tidak terbatas dari kemuliaan dan kekenangannya sampai kekuatan supernatural membanjiri batinmu dengan keperkasaan ilahi dan kuasanya yang dahsyat. Saudara lihat baik-baik. Paulus itu berdoa, saudara, ini loh doanya, supaya dia mencurahkan ke atas, ya, mencurahkan ke atas, ya kan, kita semua, saudara, kekayaan tidak terbatas dari kemuliaan dan kekenangannya sampai kekuatan supranatural, kekuatan yang di atas, kekuatan yang tidak masuk akal, kekuatan yang melebihi segalanya. Itu membanjiri batin kita dengan keperkasaan ilahi dan kuasa yang dahsyat. 17, ketika kita dengan terus-menerus, lihat saudara, lihat baik-baik, dengan terus-menerus menggunakan iman. Artinya apa? Anda tidak bisa menggunakan iman Anda dengan terputus-putus. Amin. Walaupun mungkin Anda sedang melihat jalannya sepertinya buntu, Anda sedang melihat rasanya tidak mungkin, Anda sedang melihat di depan sudah tidak ada jalan lagi, di depan adanya laut, sementara belakang itu tentara Firaun mengejar. Tapi bagi Tuhan, laut harus dibelah. Amin. Ya, saudara, walaupun sekarang ini situasinya serba tidak menentu, saudara, ya, berjalan melekat erat-erat peluk sama kebenarannya Tuhan, maka engkau akan hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ketika saudara dan saya dengan terus-menerus menggunakan iman kita, kehidupan Kristus akan dialirkan jauh. Hidupnya Kristus akan dialirkan jauh ke dalam diri kita. Sehingga tempat peristirahatan kasih-Nya akan menjadi sumber dan akar hidupmu. Dan itu akan memberikan dirimu
fondasi aman untuk terus-menerus bertumbuh. Nah, disinilah saudara, saya mau ingatkan Anda, ya, disinilah Anda dan saya akan terus-menerus bertumbuh karena kita punya fondasi aman. Apa sih fondasi aman? Ya, tempat peristirahatan kasihnya. Inilah sebabnya saudara, Daud itu saudara, ya, Tuhan pilih di tengah segala macam kesulitannya saudara, di tengah segala lawan-lawannya yang mengeroyok dia bisa tetap kuat. Kenapa? Karena dia tahu Tuhannya siapa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, yang membandingkan aku di rumput yang hijau. Amin. Dan seterusnya. Mazmur 23, Anda boleh baca itu dan renungkan. Itu kebenarannya, saudara. Walaupun fakta yang Anda hadapi sekarang tidak mendukung, walaupun faktanya kebalik-balik, saudara. Ya, walaupun faktanya kebalik-balik, saya tetap berdoa, saya tetap berharap, kami tetap mendoakan Anda semua. Seperti Paulus berdoa kepada jemaatnya di Efesus, saudara. Ya. Dan saya percaya kita juga layak meniru, mencontoh dia. Kita berdoa buat Anda sekalian. Supaya Pak, Anda dan saya benar-benar, kita semua itu berakar berdasar di dalam kasih. Amin. Walaupun orang bilang, tidak mungkin lagi Pak. Udah nggak ada harapan. Saudara, ya, kadang-kadang kita ini nggak ngerti, saudara. Tapi kasih Tuhan itu terlalu luar biasa untuk dimengerti. Amin. Jadi apapun yang Anda alami, saudara. Saya lanjut ayatnya dulu, saudara. Sebelum nanti saya selingi dengan, saya mau cerita sedikit. Efesus 3 ayat 18 dan 19. Ini juga dalam dua terjemahan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Saudara lihatnya. Supaya saudara dan saya bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Dapat mengalami, saudara. Amin. Dapat menghidupi betapa panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Maaf, betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Maksudnya Anda bisa mengerti di dalam manapun Anda berada, Anda mengenal kasih itu. Contoh, Daud menulis di dalam kitab Mazmur 23 itu, sekalipun di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Amin. Jadi dirinya, Daud itu mendeteksi, dia tahu banget bahwa Tuhannya menyertai dia. Karena apa? Karena Tuhannya, gembalanya ini, sangat mengasihi dia. Ada amin? Saudara? Jadi kalau Anda benar-benar berjalan dalam kebenaran ini, perhatiin baik-baik, saudara. Ya. Ketika Anda berjalan di dalam kebenaran ini, Anda mengalami betapa panjang, lebar, tingginya kasih Kristus itu, sekalipun itu melampaui segala pengetahuan. Amin. Daud sadar, saudara. Ya, dimanapun dia berjalan, walaupun di dalam lembah kekelaman atau di dalam kedalaman, walaupun dimanapun, saudara, di tempat ketinggian pun, di tempat yang sangat lebar pun, di tempat yang sangat panjang pun, dia akan ketemu kasih Kristus. Dimanapun Anda berada, saudara, sejauh manapun Anda pergi, maksud saya, Tuhan tetap mengasihi Anda. Amin. Saya minta kembali kepada ayatnya, saudara. Ya, kepada ayatnya tadi 18-19. Ya. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, apa sih, saudara? Kasihnya. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, Paulus menggarisbawahi. Paulus menyatakan lagi di ayat yang cuma 2 ayat ini loh, saudara. 2 ayat ini aja dia menyatakan dirinya berdoa. Supaya kita benar-benar mengalami, bisa memahami betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengalaminya.
Walaupun itu melebihi segala pengetahuan, artinya nggak masuk akal, saudara. Dia ulangi lagi, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Apa artinya? Saudara, apa sih artinya? Paulus berdoa supaya Anda dan saya itu penuh, saudara. Ibaratnya kalau Anda dan saya ini sebuah bejana, ya, itu dipenuhi oleh kasih Allah, saudara. Sampai meluap, dipenuhi oleh hidupnya Tuhan. Sesuai Yohanes 10 ayat 10. Aku datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Sampai melimpah buat orang lain. Artinya apa? Supaya Anda dan saya tidak bisa diisi oleh hal lain lagi. Amin. Amin, saudara. Ingat, hari-hari ini ke depan, saudara, jangan izinkan ada celah atau ada sela atau ada lubang yang masih memungkinkan untuk ada isi dari yang lain. Paulus mengingatkan di dalam suratnya di Kolose juga, saudara, ya jangan sampai ada orang-orang atau pengajaran yang make filsafatnya atau hikmatnya, ya kan, yang seolah-olah masuk akal, saudara. Tapi itu menggeser kita dari seluruh kepenuhan Allah. Hari-hari ini saya mengingatkan kepada semua orang yang saya bertugas, saudara. Jangan bergeser dari ini semua. Kenapa? Karena ke depan ini tantangan bukannya makin kecil. Amin. Halo? Saudara? Dunia udah sedemikian maju, teknologi udah demikian hebat. Tapi handle virus yang nggak kelihatannya, kita rasanya kesel banget. Betul ya? Tapi Anda harus tahu, hanya dengan berakar berdasar dalam kasih Kristus Anda akan kuat. The Passion menulis, kemudian saat kekuatan rohanimu bertambah, ketika kekuatan supernatural tadi udah masuk ke dalam kita dan kekuatan rohani kita bertambah, kamu akan diberi kuasa untuk menemukan apa yang dialami oleh setiap orang kudus. Ini lihat, saudara. Engkau dan saya akan diberikan kuasa untuk menemukan apa yang dialami setiap orang kudus, yaitu keagungan kasih Kristus yang mengherankan dalam semua dimensinya. Kebesaran, kehebatan kasih Kristus dalam semua dimensinya. Betapa intim dan betapa jauh jangkauan kasihnya. Betapa gigih dan luas kasihnya. Kasih yang tidak terbatas dan tidak terukur. Melampaui pengetahuan akademis. Kasih yang sangat ekstrim ini dicurahkan kepadamu sampai kamu penuh dan meluap dengan kepenuhan Allah. Tuh lihat, saudara. Ya. Renungin ayat ini, saudara. Renungin. Betapa intim dan betapa jauh jangkauan kasihnya, betapa gigih dan luas kasihnya. Kasih yang tidak terbatas dan tidak terukur. Saudara, melampaui segala pengetahuan akademis. Dan kasih yang sangat ekstrim ini dicurahkan kepada saudara dan saya. Sampai kita penuh. Dan meluap dengan kepenuhan akan Allah. Supaya apa? Supaya orang-orang sekitar kita bisa merasakan kita sebagai terang dan kita sebagai garam dunia. Amin. Tapi iblis itu selalu mengaum dan cari mangsanya. Dia ingin nipu anak-anak Tuhan. Ya, saudara, apapun yang sedang Anda alami, saya berkata hari ini di tempat ini, di Zoom ini, ya, terus nempel, terus ngerangsek, terus berakar berdasar di dalam kasihnya Tuhan. Kalau di luar itu nggak akan kuat. Selama pandemi ini, saudara, kami menjalankan fellowship by Zoom, ya, yang tiap Senin malam itu, saudara, tiap bulan Senin pertama rata-rata kami panggil anak-anak atau anak-anak Tuhan, maksudnya para pahlawan untuk bersaksi. Kesaksian yang macam-macam, saudara. Ada yang justru di saat pandemi ini malah beli rumah. Di saat normal, waktu suami istri kerja, nggak bisa beli rumah. Padahal down payment udah siapkan, mereka nabung, mereka berjuang menyisihkan uang untuk ditabung, dan suami kerja, istri kerja, tabungan, mereka ngajuin KPR ditolak. Ya, habis itu derajatnya diturunin, mereka ngajuin untuk beli ke apartemen. Karena mereka mikir kalau rumah ditolak, ya apartemen mungkin akan lebih gampang. Ternyata juga ditolak juga. Saudara.
Kecewa? Iya, saat itu kecewa. Tapi apakah dia berhenti? Enggak. Tuhan tetap ingatkan, dan puji Tuhan dia memilih untuk ingat kasih Tuhan. Dia bersyukur dan bersyukur, dia berdoa dan berdoa. Hasilnya apa, saudara? Ya, hasilnya di saat pandemi ternyata suaminya di PHK. Semuanya bingung. Mimpi cita-cita punya rumah, beli rumah, hilang, saudara. Makin pusing, saudara. Tapi akhirnya tabungannya terpaksa dipakai untuk berbisnis dengan saudaranya, dengan keluarganya. Dan apa yang Tuhan buat? Tuhan berkati. Dengan tabungan yang tadinya uang muka, mereka membangun usaha, dan Tuhan berkati. Dan hasilnya apa, saudara? Selang beberapa bulan, uangnya bertambah dan bertambah, Tuhan berkati terus. Padahal tadinya pengalaman berbisnis sendiri, dagang itu tidak ada. Relatif. Karena tadinya pekerja profesional. Tapi Tuhan berkati. Akhirnya malah bisa beli rumah. Dan ajaibnya apa? Rumah yang dia beli itu persis dengan rumah yang dia pengen. Modelannya tuh mirip semua, pokoknya modelnya rumahnya kayak gitulah. Dia tuh pengen rumah model kayak gitu. Tuhan berikan, saudara. Dengan cara ajaib. Saudara. Jadi kira-kira 10-11 tahun yang lalu ketika dia married, ya kan, waktu ngantar-ngantar undangan dengan calon suaminya waktu itu, dia sudah bilang, Tuhan aku pengen punya rumah kayak gini, dan Tuhan berikan. Saudara, kesaksian ini ternyata melahirkan kesaksian berikutnya. Saudara harus tahu, firman Tuhan di Wahyu berkata apa? Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ketika Anda mengagungkan karya Yesus, ya, bagi mereka yang percaya, mereka akan mengalami yang sama. Ada satu temannya lagi, saudara, ya, juga mengalami pengen punya rumah dan bisa beli rumah. Terus ada teman saya yang dengerin cerita ini, juga dapat rumah juga dengan ajaib. Saudara, saya nggak tahu ada berita lagi dapat rumah karena tidak ada yang masuk ke saya. Tapi saya percaya, ya, saya percaya kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Saudara, hari-hari ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, percayalah. Percaya apa? Landaskan dan dasarkan hidup Anda dan saya di dalam akar, yaitu kasih Tuhan. Amin. Saudara, di dalam akar, yaitu kasih Tuhan. Saudara, yang kedua, saya saksikan ada seseorang yang juga jadi anak rohani saya. Dia cerita perjalanannya udah cukup panjang. Kenapa? Karena dari umur setahunan lebih dia mengalami tumor di matanya dan harus dioperasi. Ya, akhirnya satu mata, saudara, itu harus dikorbankan dan pakai mata palsu, dan yang satu masih asli. Dan dia sekolah dengan sungguh-sungguh. Tapi ternyata waktu SMA, anak ini mengalami tumor di kakinya. Sehingga ketika terapi, ketika dioperasi, dan sebagainya, dia sekolah di SMA, kebetulan kelasnya ada di lantai 3, belum ada lift di situ saat itu. Dia harus pakai kruk, saudara. Pakai penopang itu. Naik setengah jam, turun setengah jam. Saudara, lihat. Tapi Tuhan bawa anak ini. Dengan perjalanan dia makin memutuskan untuk terus berakar berdasar di dalam kasih Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan kasih dia kepandaian dan Tuhan bukain jalan, dan dia menjadi salah satu dari ahli kedokteran nuklir di Indonesia.
Nggak banyak saudara yang mengambil jurusan ini karena unik dan aneh, saudara. Ya, jadi dia radiologi nuklir, saudara, spesialis. Ya, saudara. Betapa Tuhan itu luar biasa. Amin. Ya, saudara. Jadi saya pesan kepada jemaat Rehoboth yang Tuhan cintai dimanapun kalian berada. Saya pesan buat semua yang mendengarkan siaran ini, kalau itu nanti keluar di dalam YouTube atau dimanapun, saudara. Apapun boleh terjadi, saudara. Fondasi yang membuat hidup Anda dan saya kuat di dalam Tuhan, di dalam hidup kekristenan kita, cuma satu, yaitu kasih Tuhan. Amin. Betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa dalamnya kasih Kristus. Artinya apa? Anda jalan di mana, sejauh manapun Anda bisa lari, sekuat apapun Anda lari, kasih Tuhan ada di sana. Sejauh manapun Anda kejeblos di sumur, kasih Tuhan ada di sana juga. Amin. Saudara, mau ngapain aja, kasih Tuhan selalu ada. Amin. Dan Paulus sampai berdoa menekankan supaya saudara dan saya mengalami ini di dalam kepenuhan Tuhan. Ya. Saya berdoa, saya percaya Bu Maria juga berdoa buat Anda semua supaya Anda mengalami kasih Tuhan itu jangan diinjek-injek tapi penuh sampai melimpah. Amin. Supaya orang sekitar ini loh merasakan. Kemarin Senin yang lalu, sahabat saya dari Singapura, Pastor Jevuen, mengisi Zoom kami dan dia membawa temannya, saudara. Dia membahas satu topik yaitu the beauty of the beauty of the glory of God. Jadi keindahan dari kemuliaan Tuhan. Ya, dia bawa seorang temannya yaitu seorang artis, saudara. Seorang artis atau seniman lukis, saudara. Dia melukis, saudara. Dan dia punya galeri, saudara, lukisannya begitu luar biasanya. Ya. Sampai apa, saudara? Sampai ada orang yang datang, ya, ngelihat lukisannya nggak tahan nangis, saudara. Sampai akhirnya nggak bisa pulang karena nangis terus. Akhirnya harus dijemput anaknya. Ya. Dan dia mengalami kesembuhan gara-gara cuma lihat lukisan. Melihat keindahan ciptaan Tuhan, melihat Tuhan, maksudnya berkarya di dalam lukisan itu. Dan banyak kesaksian-kesaksian yang lain. Saudara, keajaiban demi keajaiban demi keajaiban. Saudara, jadi saya percaya ketika sang pelukis ini melukis dengan hati yang melekat sama Tuhan, kepenuhan Tuhan itu dialirkan di dalam lukisannya. Hasilnya dia, saudara, memulihkan banyak orang. Amin. Waktu itu saya ajak Pak Hendra ya untuk ikut lihat Zoom ini dan beliau juga bilang lukisannya luar biasa. Saudara, ya, jadi kalau Anda bukan seorang pelukis, nggak soal, saya juga bukan. Tapi Anda melakukan apapun, saudara, lihat, lakukan segalanya. Ya, ada ayatnya, lakukan segalanya seperti untuk Tuhan. Saudara, ya. Ayat ini mengingatkan saya pada semboyan dari seseorang cucu gembala gereja, saudara. Ya, saya kenal ada gembala gereja di Kota Bandung yang saya sering pelayanan ke sana dan saya kenal keluarganya sampai ke cucunya, kenal dekat sekali. Dan salah satu cucunya lagi ke sekolah di Amerika, saudara. Ya. Dan cucu ini pakai ayat ini, apapun yang saya lakukan, ya, itu saya lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Jadi dia benar-benar melakukan buat Tuhan. Saudara, di saat dia sekolah, ambil kerja, maksudnya dapat internship, terus sekarang dia ngambil S2 lagi, ya dapat magang, saudara. Tuhan bukakan jalan dia diterima di Apple, saudara. Di kantor pusatnya di California. Itu
Apple komputer, Apple handphone, dan sebagainya itu, saudara. Saudara, Tuhan kasih anak ini fasilitas yang luar biasa. Dia magang 12 minggu, saudara. Baru menginjak minggu kelima, kepala bagiannya tempat dia magang internship ini, saudara, tiba-tiba manggil dia dan dia bilang, di dalam sejarahnya saya kerja di Apple, dia bilang, belum pernah saya melakukan ini. Anak ini bingung, melakukan apa? Tim manajemen setuju, tim leader setuju bahwa kamu nanti selesai daripada sekolahmu, ada kursi tersedia buat kamu dari Apple. Kamu bisa masuk. Saudara, ini luar biasa, saudara. Ya, mamanya tuh cerita ke saya sampai ini kalau nggak Tuhan, saudara, luar biasa sekali. Karena umumnya, ya, ini kepala bagiannya dia itu bilang, umumnya anak-anak yang internship ini akan diterima beberapa bulan setelah dia magang. Jadi setelah dievaluasi, dicariin, oh ya ini cocok buat si itu dicariin anaknya, saudara. Tapi dia belum selesai, saudara. Minggu ke-6 separuh harga aja belum, saudara. Separuh jalan. Tuhan udah sediakan. Kok bisa? Karena anak ini mendasarkan hidupnya pada kebenaran kasih Kristus. Saudara, luar biasa sekali. Amin. Saya berdoa supaya Anda juga mengalami ini, saudara. Ya. Saya lanjutkan ayatnya 20 dan 21. Efesus 3. Firman Tuhan berkata apa? Jangan pernah meragukan kuasa Allah dari The Passion, saudara. Ya. Jangan pernah meragukan. Jangan pernah meragukan. Sekali lagi, jangan pernah. Kuasa Allah yang perkasa untuk bekerja di dalam kamu dan mencapai semua ini. Lihat, saudara. Jangan pernah ragu, jangan pernah nggak percaya. Jangan pernah bilang pada dirimu sendiri, nggak bisa, aku memang udah gagal. Saudara, nggak ada itu. Karena dia akan mencapai sangat jauh melebihi permintaan terbesarmu. Impianmu yang paling luar biasa dan melampaui imajinasimu yang paling liar. Dia akan melebihi semua itu karena kuasa mujizatnya terus menguatkanmu. Yang setuju katakan amin. Saya tidak mau sekedar ngomong yang setuju, yang mau dan setuju. Katakan amin. Amin. Saudara. Buktinya apa, Pak? Saudara, satu anak rohani saya mungkin pernah cerita di hari Minggu, tapi saya mau ulangi. Ya, di hari Rabu ini. Suatu hari Minggu mungkin saya pernah cerita. Jadi dia adalah seorang anak rohani. Ya, yang saya kenal di Solo. Waktu acara anak muda, dan waktu itu saya doakan dia, Tuhan nyampein pesan tertentu, ya, dan hampir setiap kali saya ke Solo pas ada sesuatu acara, saya sering ketemu dia. Dia lahir dari keluarga yang sebenarnya kalau dia bersaksi, saudara, ya, kesaksiannya menyebut bahwa dia lahir dari keluarga yang sebenarnya tidak ingin dia lahir, ya. Sehingga akhirnya dia dirawat, dibesarkan bukan oleh papa mamanya yang melahirkan dia, tapi oleh saudaranya yang lain lagi. Dan dia sekolah dengan susah payah, dia kadang sambil kerja dan seterusnya. Dia harus lulus S1 sarjana dengan 6 tahun lamanya karena dia harus kerja. Tapi Tuhan buka jalan, anak ini semangat belajarnya tinggi sekali, saudara. S1 belum selesai, pihak kampus yang memberikan kesempatan dia masuk S2. Dan dia bisa mendapat keringanan-keringanan. Satu hari saya ketemu dan saya tanya, gimana kamu sekarang? Dia ngajar di sana, di kampusnya di Salatiga. Dan dia berdoa, dia pengen S3. Saya bilang doa, dan saya doakan, dan Tuhan menjanjikan itu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dia mencoba mendaftar. Dia merasa bahwa dirinya itu, ya, namanya udah sampai sejauh ini, itu udah bersyukur banget. Dia berusaha daftar yang biasa aja. Maksudnya ranking universitas yang biasa aja, tapi ternyata ditolak. Kecewa, iya. Frustrasi, iya ada. Tapi selang beberapa saat, waktu itu dia ngabarin saya, dan saya bilang, jangan goyah, tetap berdoa, percaya. Jangan lari dari kasih Tuhan.
tetap nempel. Dia jalan terus. Nah, kebenaran ayat ini nyata. Jangan pernah meragukan kuasa Allah yang perkasa untuk bekerja di dalam kamu untuk mencapai semua ini. Dia akan mencapai sangat jauh melebihi permintaan terbesar. Permintaannya yang biasa, saudara, itu aja ketolak. Akhirnya tiba-tiba dia dapat jalan lagi selang beberapa saat. Untuk minta bukannya biasa, saudara. Dia disuruh ya untuk mengajukan permohonan beasiswa. Untuk kemana? Ke universitas bukannya biasa, tapi yang ranking 1 atau ranking 2 di Australia. Dia mikir, yang biasa aja, yang level average rata-rata aja ngeledak, saudara, nggak dapat. Kalau udah disuruh dikasih kesempatan daftar yang paling tinggi, ya udahlah, apapun akan saya lakukan. Ya, harapannya dia cuman pada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan, saudara, ini melampaui imajinasi yang paling liar. Dia diterima di universitas yang ranking 1 atau 2. Kenapa saya bilang 1 atau 2? Kadang-kadang buat universitas, saudara, kalau diukur rankingnya, itu tergantung jurusannya. Jurusan ini dia nomor 1, jurusan ini mungkin nomor 2. Tapi saya mau bilang, ini nggak masuk akal. Amin. Ya, Desember tahun lalu tiba-tiba saya di WA sama dia di tengah pandemi yang masih jalan. Apa kabar, Om? Saya bilang, oh, luar biasa. Saya bilang, di mana kamu sekarang kabarnya? Aku ada di Sydney, Om. Saya kaget, saudara. Jadi kalau Tuhan melakukan sesuatu, dia akan bypass semuanya, saudara. Ya. Sehingga Anda akan merasakan kasihnya dia. Itu ajaib. Amin. Saya ulangi lagi baca ayat ini. Jangan pernah meragukan. Artinya apa? Anda memikir sedikit aja. Wah, ini nggak mungkin. Itu nggak boleh. Jangan pernah meragukan kuasa Allah yang perkasa untuk bekerja di dalam kamu dan mencapai semua ini. Karena dia akan mencapai sangat jauh melebihi permintaan terbesarmu. Impianmu yang paling luar biasa dan melampaui imajinasimu yang paling liar, dia akan melebihi semua itu karena kuasa mujizatnya terus menguatkan. 21, sekarang kita memberikan kepada Allah segala pujian mulia yang datang dari setiap gereja di setiap generasi melalui Yesus Kristus. Dan semua itu akan diwujudkannya sepanjang waktu dan kekekalan. Amin. Ini loh doa Paulus, saudara. Doanya itu isinya kayak gini. Dan saya berdoa Anda mengalami ini semua. Amin. Saudara. Makanya benar katanya, di saatku tak berdaya, kuasamu itu sempurna. Iya. Saudara. Jadi nggak usah repot-repot, saudara. Apapun boleh terjadi, saudara. Kalau Anda perlu healing, sekarang orang lagi viral banget, sedikit-sedikit perlu healing. Anda perlu healing, ya datang sama sumbernya healing. Amin. Siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kemana-mana, jangan mengkol kemana-mana, saudara. Amin. Saudara yang saya kasih, ya kan, semuanya ini, ya kan, akan diwujudkan di sepanjang waktu dan kekekalan. Saya ajak Anda lihat Ratapan 3, ayat 22 dan 23. Firman Tuhan berkata apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Dan besar kesetiaan-Mu. Amin, saudara. Ya. Saya masih punya banyak kesaksian dari anak-anak rohani kami, saudara. Ya. Kesaksian dari hidup kami sendiri. Sangat terbukti, saudara. Bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Waktu kesaksian terakhir yang tadi saya sampaikan, yang anaknya sampai akhirnya masuk ke Australia. Ya, dia program doktor, saudara. Ya, PhD sana. Saudara, waktu dia bersaksi di acara kami, itu banyak yang teks saya. Dia bilang, gara-gara Bapak sih ngundang orang ini. Kenapa saya bilang emangnya? Ya kan, tisu di meja saya habis. Mereka semua nangis, saudara. Ya, betapa Tuhan kasihnya
itu konsisten. Amin. Ingat, kasih Tuhan kepada kita semua itu karena memang Dia yang memilih kita. Dia memilih kita bukan karena kita hebat atau apa, karena cuma satu kata, karena kasih Tuhan. Dan biar kita berjalan berakar di dalam kasih. Saudara. Ya. Jadi buat hidup Anda yang saat ini sedang mengalami segalanya, Saudara, please tolong. Ya kan. Buat Anda yang merasa dikecewakan di masa lalu, jangan terus berada di masa lalu, jangan terus menyalahkan diri sendiri dan berkata seandainya aku tidak, seandainya aku dulu begini atau begitu. Saudara, buang jangkarnya itu, Saudara, potong talinya. Biar kapalmu berlayar. Amin. Berlayar bersama siapa? Bersama Dia. Ya. Tadi ya, nak rohani saya, pendoa saya, pesan pada saya untuk nyampein ini di malam ini. Ya. Buka layar Anda. Jangan bilang, Pak, nggak ada anginnya. Anginnya Roh Kudus akan tiup. Amin. Anda tidak akan sendirian. Nggak ada yang kuat, Saudara, hari ini hidup sendirian. Betul? Karena Yohanes 15 berkata, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Saudara, terus nempel. Ayat terakhir, Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Saya bacakan buat Anda. Aku mengasihi setiap kalian dengan kasih yang sama. Seperti Bapa mengasihiku. Kalian harus senantiasa membiarkan kasihku memupuk hati kalian. Artinya apa? Di terjemahan lain ditulis, tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggal. Beralamat di sana. Amin. Dan ayat 10 ditulis, jika kalian menaati perintah-perintahku, kalian akan hidup di dalam kasihku. Sama seperti aku telah mentaati perintah-perintah Bapakku. Karena aku senantiasa hidup dipupuk dan dikuatkan oleh kasih Bapa. Saudara, Yesus sendiri ngaku. Dalam hidupnya dia menjalankan tugasnya sebagai Tuhan Yesus, sebagai manusia 100%. Dia juga tetap perlu dipupuk oleh kasihnya Bapa. Saudara, supaya Anda nggak mengalami yang katanya depresi, tekanan mental, ya kan, emosinya terganggu, Saudara. Sekarang bermacam-macam cerita tentang kayak gitu, Saudara. Ya. Tapi setelah saya lihat, saya intip-intip, ya, saya cuma bilang satu aja, nggak ada resep yang paling manjur dan paling jos kecuali satu. Fondasikan hidup Anda di atas kasih Kristus. Amin. Nggak bisa, Saudara, mau apa-apa. Saya percaya. Ya, saya kenal Ibu Maria dan keluarga. Keluarga ini juga mendasarkan hidupnya pada kebenaran ini. Nggak ada yang kuat, Saudara. Ya. Sekali lagi, jangan kemana-mana. Jangan mata ini mengkol ke sana, ke sini, Saudara. Jangan lihat fakta yang terus bertebaran, yang katanya beginilah, begitulah. Ya. Nanti segalanya, kita tahu saat ini beberapa barang harganya, kebutuhan hidup makin naik, kita tahu. Tapi saya percaya, kita juga tahu, Tuhan Anda tidak akan tinggalkan Anda. Amin. Kasihnya itu selalu baru. Setiap hari. Setiap saat. Ya. Sekarang buka hatimu, Saudara. Ya. Saya lihat satu nama, yaitu Bapak Tesar Alfonso. Ya. Tuhan ingatkan saya pada satu ayat. Ketika engkau mengerti kebenaran, Yohanes 8:32. When you embrace the truth, ketika engkau merengkuh sang kebenaran, merengkuh semua janji Allah, engkau akan mengalami satu kehidupan yang tidak pernah sama lagi. Jangan takut, Pak. Apapun yang boleh terjadi di sekitar Anda, Alfa dan Omega itu ada bersama Anda. Dia yang sudah memulai memanggil Anda, memilih Anda sebagai pahlawannya Gagah Perkasa. Dia juga akan menyertai Anda sampai Anda mencapai destiny Anda, tujuan hidup Anda di Omeganya itu. The truth
will set you free. Kebenaran itu akan membebaskan Anda. Di dalam nama Yesus Kristus kan berdoa Tuhan buat Pak Tesar supaya beliau mengalami semua kemuliaan dan kemuliaan dan kemuliaan dan mengalami dalam seluruh kepenuhannya. Terima kasih. Buat Yemima, Tuhan ingatkan satu. Saya lihat ada pancaran air kehidupan yang terus mengalir keluar. Ya, buat Yemima jangan takut. Apapun yang sedang Anda alami, ketika Anda ditelepon orang, ya, ketika Anda ditanya sama orang, berikan jawaban kebenaran firman. Di dalam Anda ada air kehidupan yang cukup deras, yang sangat deras. Banyak orang memerlukan nasihat kebenaran firman dari Anda. Jangan ditahan. Engkau tidak sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat gereja ini. Buat Bu Maria, Tuhan ingatkan satu hal, Bu. Komitmen dan kesetiaan Anda. Walaupun kadang-kadang Ibu tidak mengerti 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan kayak apa. Tapi Ibu tetap berjalan langkah demi langkah di dalam kesetiaan dan komitmen bersama Tuhan. Itu akan membuat ke bawah keturunan Ibu, bahkan jemaat ini, akan juga mencontoh dan melihat satu pattern atau satu patron yang harusnya diikuti. Karena disitulah berjalan bersama dan berdasar di dalam kasih. Itu akan selalu mengalami kebenaran demi kebenaran. Mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Ya, extended Tuhan bilang. Akan dilebarkan. Tuhan akan nyatakan banyak hal melalui hidup Ibu. Untuk banyak orang di sekitar Ibu. Banyak doa yang Ibu lakukan buat para jemaat. Supaya mereka mengalami pertumbuhan rohani yang semakin maju dan semakin maju. Itu akan terjadi. Roh Kudus akan tercurah dalam kapasitas yang penuh. Supaya setiap jemaat itu mengalami kepenuhannya itu. Dan mereka tidak tergoncangan apapun yang terjadi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Buat yang namanya Ruth Niaseh Solo. Buat Ibu yang ada di Solo ini, saya lihat jalan yang terang sekali. Tuhan ingatkan, engkau tidak sendirian, Bu. Tuhan lagi bawa engkau untuk mengalami namanya kemuliaan dari surga. Sebab itu Tuhan bilang, angkatlah kepalamu dan rejoice, bersukacitalah. Sebab apa yang akan kau alami di depan itu, Tuhan akan membawa engkau naik, bukan turun. Amin. Jangan merasa udah nggak mungkin, udah cukup aja di sini. Nggak ada cukup. Bagi Tuhan akan terus lebih lagi. Dan melalui hidupmu engkau akan banyak melayani teman-temanmu. Engkau akan menjadi berkat buat banyak orang. Ya. Engkau akan punya keberanian untuk mendoakan mereka yang sakit, bahkan di dalam nama Yesus Kristus. We release the power of healing. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat beberapa orang yang di dalam Zoom ini yang mengalami sakit. Kami percaya oleh bilurnya kita akan sembuh, saudara. Siapapun yang mengalami sakit di fisik sebelah mana, coba Anda sentuh, pegang bagian itu. Ya, saya sedang merasakan kuasa kesembuhan sedang dialirkan saat ini di dalam nama Yesus. We speak healing, Lord. We speak healing, we speak restoration. Bagi mereka yang berdoa buat pemulihan keluarganya, Tuhan sedang pulihkan keluarganya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya juga merasakan ada aliran-aliran karunia kreativitas, the gift of creativity sedang Tuhan berikan. Amin. Jangan tutup hatimu, saudara. Amin. Beberapa kan Tuhan berikan lewat mimpi bahkan.
Bahkan ada yang diberikan kreativitas untuk membuat masakan. Tuhan akan lakukan itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami sangat bersyukur Tuhan buat gerejamu ini yang berdiri karena hati yang mengasihi dari sebuah keluarga Tuhan. Dari seseorang. Dan Kau bawa sampai dengan hari ini. Karena Engkau Tuhan yang memilih Ibu Maria Tuhan dan keluarganya menjadi alat kemuliaan-Mu. Berkat-Mu senantiasa lengkap dan selalu ada. Kasih-Mu selalu baru. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan atas semua ini seperti di surga. Haleluya. Amin. Dan amin. Tuhan berkati. Saya kembaliin kepada